Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Julius, di dalam Renungan Tengah Minggu saat ini. Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, bersama kita akan membaca bagian firman Tuhan yang kita boleh persiapkan dari surat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 18. Surat 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari ini yang telah Tuhan adakan bagi kami. Pemeliharaan tangan Tuhan boleh nyata bagi kami. Semuanya itu karena Tuhan baik bagi kami. Salah satu kebaikan Tuhan yang kami imani boleh Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini adalah ketika kami boleh dituntun oleh firman-Mu untuk hidup ini. Bagian firman akan kami baca dan kami ingin merendahkan diri untuk dapat menjadikan firman ini petunjuk bagi kehidupan kami dan ingin kami lakukan. Oleh karena itu berfirmanlah melalui setiap bagian bacaan dan perenungan yang akan disampaikan. Hamba-Mu mohon penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang mendengarkan dan bagi hamba-Mu sendiri yang juga menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Dengan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, firman Tuhan kita akan gumulkan dalam terang tema pengharapan yang bijak. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pengharapan adalah sebuah hal yang seakan-akan remeh dan tidak pernah kita bayangkan sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, pengharapan adalah sebuah kata singkat yang memiliki banyak makna untuk kehidupan kita. Orang tanpa pengharapan menjadi orang yang bisa saja hidup, tapi sesungguhnya ia mati. Atau orang yang hidup akan segera menemukan kematian tanpa pengharapan. Orang dapat bertahan hidup dan betul-betul menjadi hidup karena adanya pengharapan. Lebih dari apapun, ilustrasi yang sering kali dipakai untuk menjelaskan betapa pentingnya pengharapan adalah ketika ada orang yang mengalami karam kapal dan terombang-ambing di tengah-tengah samudra lautan, dan kemudian tanpa kurang makan, tanpa juga minum dan pakaian yang layak, terjemur matahari dengan dehidrasi yang tinggi. Kalau saja ada orang yang kehilangan pengharapan, maka akan segera menenggelamkan diri di dalam lautan dan mati. Tetapi orang yang berpengharapan akan bertahan sebisa mungkin sampai bantuan datang menolongnya. Kekuatan pengharapan. Nah, itulah yang menjadi pergumulan firman Tuhan kita. Firman kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 berkisah tentang kedatangan Tuhan, tetapi memiliki tekanan kepada pengharapan. Jadi latar daripada 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18
menceritakan bahwa orang-orang jemaat Tesalonika menjadi orang-orang yang percaya akan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan mereka. Ingat ya, mereka menanti-nantikan Tuhan. Dan di dalam mereka menanti-nantikan Tuhan akan datang bagi mereka, orang-orang jemaat di Tesalonika, mereka menghadapi penganiayaan dan bahkan kematian. Dan di dalam keadaan yang demikian, mereka kemudian kehilangan pengharapan dan mulai bertanya, Tuhan datang gak? Bagaimana dengan orang-orang yang mati sebelum kedatangan hari Tuhan itu? Apakah mereka akan menikmati hari Tuhan? Apakah mereka akan berjumpa kembali dengan kami sekalian? Dia adalah istriku, dia adalah anakku, dia adalah orang tuaku, dia adalah saudaraku. Mereka yang begitu kami kasihi, dan di dalam kami saling mengasihi, kami juga menantikan hari Tuhan. Tetapi hari itu belum datang. Dan bagaimana kemudian relasi-relasi semua itu harus berada pada saat ini? Apakah kematian berarti menggagalkan kehidupan persekutuan, keluarga, Allah, dan persekutuan dengan Allah itu sendiri? Hal-hal itulah yang berkecamuk dalam pikiran mereka dan membuat mereka menjadi malas melanjutkan hidup. Baik hidup secara fisik pun hidup secara iman di dalam segala kegalauan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, maka Paulus mengirimkan surat pastoral kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini menjelaskan bahwa apa yang mereka telah terima, pengajaran tentang kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang kena-mengena dengan kehidupan Kristen itu sendiri. Jadi apa yang dialami oleh Kristus juga akan dialami oleh Kristen. Penderitaan yang mereka alami bukan mereka saja yang alami, tetapi juga Kristus. Bahkan penderitaan Kristen adalah bagian turut serta dalam penderitaan Kristus. Nah, apakah cuma penderitaan saja yang kita turut serta? Tidak, bahkan kematian dan juga kebangkitan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Paulus ingin memberikan semangat dan juga memberikan pengajaran yang sehat di dalam hal ini, bahwa orang-orang Kristen di Tesalonika jangan putus asa. Kamu menderita untuk Kristus, kamu mati untuk Kristus, dan kamu akan dibangkitkan di dalam Kristus. Dan kita, baik yang hidup dan yang mati, pada akhirnya akan berkumpul bersama kembali di hari kedatangan Tuhan. Jangan kehilangan harapan. Hiduplah terus dalam semangat menantikan hari Tuhan, dan hiduplah terus di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan mengumpulkan kita bersama dan memberikan sukacita di hari yang mulia, hari kedatangan Tuhan. Dan itu memberikan kesukacitaan kepada orang-orang di Tesalonika, sehingga orang-orang di Tesalonika boleh semangat kembali dalam bekerja, boleh semangat kembali dalam bergereja, boleh semangat untuk menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan. Bahkan ketika mereka menghadapi kematian, mereka tidak merasa takut untuk menghadapi kematian, sebab baik hidup pun mati, mereka akan bersama-sama menghadap hari Tuhan, dikumpulkan dalam persekutuan kerajaan Allah di hari Tuhan, di mana ada kehidupan bersama dengan keluarga yang mereka kasihi dan juga Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan kepada kita. Maka bagian firman ini sering kali digunakan di dalam kita melaksanakan ibadah pemakaman, supaya orang disadarkan hidup pasti juga ada mati. Tetapi baik hidup ataupun mati adalah di dalam tangan Tuhan. Dan bahwa kita yang hidup dan yang mati tidak merupakan sebuah putusnya relasi, putusnya pengharapan dalam persekutuan kepada Tuhan. Oleh karena itu, maka jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan pengharapan. Tetaplah hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tetaplah bekerja dengan semangat seperti kepada Tuhan, dan mati pun
untuk Tuhan. Sehingga pada waktunya, pada hari Tuhan, kita boleh berkumpul, merasakan sukacita di dalam satu keluarga kerajaan Allah, bertemu dengan Raja kita, Yesus Kristus. Dan itu memberikan kekuatan kepada jemaat Tesalonika, dan saya yakin untuk Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang kita alami di dalam kekuatan Kristus. Bahkan kalaupun kita boleh mati, kita jangan pernah takut, sebab setiap orang yang mati di dalam Kristus tidak akan mati untuk selama-lamanya, tetapi akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Pada hari Tuhan kita akan dibangkitkan. Dan bagi orang-orang yang tetap hidup, teruslah berjuang untuk berjaga-jaga, untuk hidup di dalam kekudusan dan relasi yang akrab dengan Tuhan. Itu menjadi semangat kehidupan Kristen kita. Dan biarlah firman ini kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita terus memperjuangkan kehidupan kita, yang terus berharap, yang terus bekerja, yang terus berjaga, supaya pada harinya, hari Tuhan yang entah kapan datangnya, kita boleh bersuka cita karena kita telah menjadi orang-orang yang terus bekerja, berjaga di dalam pengharapan yang baik di hari Tuhan. Kiranya ini memberikan semangat buat kehidupan kita. Apapun keadaannya, percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ada relasi yang akrab, ada persekutuan yang terus ada langgeng untuk setiap kita yang boleh memberi diri, percaya, berharap, bekerja, dan berjaga-jaga untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini firman untuk kita. Tuhan boleh ada buat kita sekalian. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di surga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Nun di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita